dasar memilih wanita solihah sebagai istri solihah, yaitu pertama berdasarkan dinul Islam atau akidah atau keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ini merupakan ayat yang melarang menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ya, kalau kita lihat bukan mereka Islam, tapi mereka beriman. Karena kalau Islam itu mudah goyah, mentalnya tidak cukup kuat untuk menghadapi badai-badai kehidupan. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam kemudian langsung menikah, ya sah nikahnya karena dia muslim. Persoalannya adalah tidak mudah menghadapi persoalan-persoalan hidup, ya terutama dalam pernikahan. Ini pasti banyak tantangannya, banyak ujiannya. Kalau hanya sekedar Islam saja ini sangat berat. Makanya Allah memberi pelajaran kepada kita agar menikahi wanita mukmin, ya bukan muslim. Karena kalau mukmin ini masya Allah, ya sampai Rasulullah SAW itu takjub ya dengan orang mukmin. Ajabali amril mukmin. Aku takjub, heran, gumun kalau bahasa Jawanya itu dengan orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu? Ya kalau diberi kelapangan dia bersyukur dan syukurnya adalah baik untuk dirinya. Kalau dia diberi kesusahan dia bersabar dan sabarnya juga baik untuk dirinya. Jadi orang mukmin itu selalu baik. Jadi tidak banyak mengeluh. Itu orang mukmin. Kalau orang muslim ya mentalnya insya Allah di bawahnya. Makanya kalau kita mau cari pasangan hidup itu adalah orang beriman, ya bukan orang Islam saja. Tidak cukup ya dengan Islam saja. Karena Islam itu ya sah-sah saja dia menikah dengan orang muslim. Tapi biasanya tadi ya tidak kuat dengan musibah-musibah yang menimpa. Kemudian ditekankan lagi sesungguhnya wanita budak mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik. Ya secantik-cantiknya wanita musyrik itu tetap lebih baik orang beriman walaupun kondisi keadaan orang beriman itu adalah budak. Ya namanya status budak itu masya Allah kita tahu status budak itu kan tuannya itu memiliki penuh. Budak itu kan terikat, tidak sama dengan orang yang merdeka. Makanya walaupun budak tetap itu lebih baik ketika dia kondisinya adalah mukmin. Maka kebaikannya itu dilihat dari sisi mukmin atau tidak mukmin. Bukan cantik atau tidak cantik, kaya atau tidak kaya, bukan di situ. Tapi dinilainya adalah mukminnya. Walaupun mungkin orang musyrik itu sangat menarik hatimu. Ini persoalannya. Kemudian selanjutnya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Jadi kalau kita punya anak perempuan mukmin, jangan sampai dinikahkan dengan wanita musyrik. Ya, sampai dia beriman. Namanya iman itu ya berarti otomatis dia harus menunjukkan sejauh mana menjalankan perintah-perintahnya Allah ya, seperti puasa, sholat, sedekah, akhlak, sampai seperti itu. Dia tunjukkan dulu, kalau tidak ditunjukkan ya berarti dia belum beriman. Saya dulu pernah dimintai pendapat itu, bagaimana kalau misalnya ini anak perempuan saya mau saya dapatkan orang kafir gitu, tapi dia katanya mau masuk Islam. Saya waktu itu karena dimintai pendapat ya saya bilang kalau bisa ya sampai mukmin gitu. Sampai mukmin itu betul-betul pengorbanannya dia untuk menjalankan syariat Islam atau syariat Allah itu betul-betul terwujud ya. Jangan sampai hanya sekedar sholat, sekedar puasa saja ya. Kemudian puasanya atau sholatnya pun tidak dilandasi iman, tapi hanya sekedar menjalankan kewajiban. Ini sangat berbeda sekali. Sekali lagi ya, makanya kita harus teliti. Nah ini perlunya informasi ketika mencarikan jodoh bagi anak-anak kita atau siapapun. Orang yang kita carikan itu betul-betul menjalankan ibadah dengan baik. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia sangat menarik hatimu. Kenapa demikian? Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga.
dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat ini, ayat-ayat Allah kepada manusia supaya bisa mengambil pelajaran itu. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kan kita biasanya mendengar kabar itu dari koran, dari televisi, kemudian YouTube. Itu kan banyak sekali tuh, diantaranya apa? Orang-orang musyrik dan orang Islam itu nikah di kalangan tokoh-tokoh. Jadi seperti itu. Lah kalau sudah bisa mengambil pelajaran, pelajarannya adalah apa? Cerai. Ini jadi persoalan tersendiri. Karena apa ya? Tidak dengan iman. Dia hanya mengandalkan perasaan. Dikiranya perasaan itu bisa mengikat cintanya masing-masing ya, antara laki-laki dan perempuan itu sampai mati. Tidak bisa. Perasaan itu punya keterbatasan. Tapi kalau iman itu, kalau betul-betul dipegang, itu tidak ya. Itu bisa dibawa sampai mati, bahkan setelah mati pun akan berpengaruh. Itu kalau iman. Ini persoalannya seakan-akan hanya mengandalkan perasaan. Kalau sudah perasaan saja bahaya. Ya, perasaan itu sampai kapan, ya kan? Misalnya saja berbuat sedikit kesalahan, kalau hanya sekedar perasaan, itu akan menjadi bencana kalau tidak dengan iman. Kalau dengan iman kan ada tuntutan sabar, ada tuntutan husnudzon, ada tuntutan ikhlas, ada banyak tuntutan-tuntutan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana menghadapi persoalan-persoalan. Ya kalau perasaan nggak mampu mengatasi seperti itu, ya saya yakin nggak mampu. Nah ini kesalahannya di situ. Makanya perlu difahami bahwa ikatan hubungan suami istri atau pernikahan itu hendaknya diikat dengan iman, bukan perasaan.